Ya, pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran 1445 Hijriah, ribuan kendaraan mulai padati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Diprediksi peningkatan jumlah volume kendaraan akan terus meningkat hingga esok hari. Antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak terjadi sejak Minggu sore. Mayoritas kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan mobil pribadi dan sepeda motor dengan plat B asal Jakarta dan sekitarnya. Para pemudik sengaja melakukan perjalanan di waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari dan kemacetan kendaraan menuju Pelabuhan Bakauheni. Untuk mencegah penumpukan, petugas akan melakukan penyekatan kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan. Sementara itu hingga pukul 19 kendaraan di ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 102 terpantau ramai lancar. Kendaraan bisa melaju hingga kecepatan 80 km per jam. Untuk hindari kepadatan, rekayasa lalu lintas diberlakukan di ruas tol Cipali ini. Pemirsa, sejumlah kendaraan sudah mulai menuju Jakarta untuk kembali memulai aktivitas. Bagaimanakah kondisi di Pelabuhan Bakauheni dan juga di Tol Cipali? Kami sudah bergabung dengan dua jurnalis iNews. Ada Salam Rahmat di Pelabuhan Bakauheni serta Esra Ambarita di Tol Cipali. Selamat malam rekan-rekan, kami akan ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana kondisi di Pelabuhan Bakauheni malam hari ini? Ya baik, selamat malam Aulia dan juga pemirsa, bahwa untuk situasi terkini dapat kami sampaikan bahwa tadi ini sekitar 1 menit yang lalu baru saja terjadi adanya aksi tegang begitu antara aparat dengan para pemudik, yang mana kalau bisa kami sampaikan situasinya saat ini memang semakin memanas begitu dari pemudik maupun juga dari aparat, karena dari pemudik ini menyatakan bahwasannya mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari para petugas ketika untuk memasuki ke dalam kapal begitu. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda Aulia dan juga pemirsa bahwasanya tadi juga aksi tegang begitu antara pemudik dan juga petugas hingga saat ini pun masih berlangsung. Kalau kami dapat informasikan juga kepada Anda Aulia dan juga pemirsa,
Di layar kaca saat ini juga sedang menunjukkan adanya sejumlah masyarakat yang saat ini masih melakukan adu pendapat begitu antara dengan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya maupun juga dengan para petugas yang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena harusnya mereka ini yang lebih dulu untuk masuk ke dalam kapal, namun antriannya justru disalip atau juga didahulukan oleh kendaraan yang baru saja tiba. Padahal dari pemudik ini sendiri mereka sudah menunggu hingga 5 jam lamanya, namun hingga kini juga belum masuk ke dalam kapal untuk berangkat menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Karena dapat kami informasikan juga bahwa dari para pemudik ini memang sejatinya mereka sudah kelelahan menunggu antrian yang sudah sejak siang hingga sejak sore hari tadi dan hingga kini pun belum diberangkatkan. Namun dari petugas yang berjaga begitu justru mendahulukan kendaraan yang baru saja tiba langsung masuk ke dalam kapal untuk langsung diberangkatkan. Dan memang kalau dapat kami informasikan juga kepada Anda, Aulia dan juga pemirsa, bahwasanya mayoritas kendaraan yang melintas di tempat kami melaporkan saat ini di kawasan dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih didominasi oleh mobil pribadi dan juga sepeda motor yang hendak menuju ke Pelabuhan Merak, Banten untuk melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2024 ini. Karena dari informasi yang kami dapatkan dari pihak SDP menyatakan bahwasanya untuk hari ini dan juga hari esok ini merupakan puncak arus balik Lebaran 2024. Dan memang kalau kami dapat informasikan bahwa situasinya kalau kita bandingkan antara Pelabuhan Bakauheni dan juga Pelabuhan Merak ini sejatinya tidak jauh berbeda. Ada saja hal-hal kecil yang menjanggal begitu bagi para pemudik kendalanya di tahun 2024 ini karena mengingat juga untuk arus mudik tahun ini memang yang terbesar sepanjang sejarah baik itu di Pelabuhan Merak, Banten ataupun juga di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sama-sama yang terbesar dalam sejarah. Karena dapat kami informasikan juga bahwa sejak siang hingga kini pun arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan, para pemudik ini sengaja melakukan perjalanan mudiknya, arus baliknya begitu di waktu gelap atau juga di malam hari untuk menghindari panas terik matahari dan juga antrian kendaraan. Namun sejatinya tidak sedikit pemudik yang berpikiran seperti demikian karena dari pantauan mata kami justru ini peningkatan yang dilakukan oleh para pemudik untuk melakukan arus baliknya justru terlihat semakin tinggi pada malam hari ini. Karena dapat kami informasikan juga kepada Anda, Aulia dan juga pemirsa, bahwasanya hingga saat ini pun aksi tegang antara petugas dan juga masyarakat atau juga pemudik hingga saat ini pun masih berlangsung dan belum ada pihak ASDP yang menemui dari masa aksi yang melakukan protes hingga saat ini. Aulia. Baik, salam rahmat. Apakah ada mungkin keluhan dari para pemudik yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini sesuai dari kondisi di lapangan yang Anda lihat? Bahwa seruan yang dinyatakan oleh para massa atau juga para pemudik di tempat kami melaporkan saat ini mereka memang semakin memanas situasinya. Karena kalau dapat kami informasikan juga kepada Anda, Aulia dan juga pemirsa, terlihat di layar kaca memang situasinya semakin kesini ini justru situasinya semakin ramai oleh para pemudik yang mulai keluar dari mobilnya masing-masing untuk menuju ke satu titik yang terlihat di layar kaca Anda, Aulia dan juga pemirsa, di mana saat ini pun masa aksi ini membuat satu titik kumpul ya di tempat kami melaporkan saat ini yang memang dari masyarakat sendiri ini mengecam adanya aksi ketidakadilan yang dialami oleh para pemudik ketika melakukan perjalanan arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, terutama di dermaga eksekutif di tempat kami melaporkan saat ini. Karena dari para pemudik sejatinya mereka sudah menunggu sejak lama, mereka sudah kecapean, mereka sudah letih berlama-lama menunggu dari diberangkatkannya mereka untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Namun hingga saat ini pun mereka justru belum juga diberangkatkan karena mereka antriannya justru disalip atau juga didahulukan oleh antrian kendaraan lain yang justru baru tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Karena dapat kami informasikan juga kepada Anda, Aulia dan juga pemirsa, bahwasanya dari massa ataupun juga dari masyarakat yang melakukan pengecaman begitu tadi juga sempat tegang antara dari pemudik maupun juga dari petugas yang berjaga ini juga sempat kewalahan tidak mampu membendung amarah dari pemudik yang hingga saat ini pun juga sejatinya ini masih berlangsung, Aulia.
Baik, salam Rahmat. Apakah mungkin Anda bisa bertanya kepada pemudik di Pelabuhan Bakauheni, mungkin bisa mendekat ke arah mereka, tempat mereka berprotes, untuk mengetahui mungkin bagaimana perasaan mereka harus menunggu sebegitu lamanya untuk bisa naik kapal. Oke, baik. Aulia dan juga pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda, Aulia dan juga pemirsa bersama dengan juru kamera saya Rama Ramadana untuk melihat bagaimana situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk bisa bertanya lebih dekat bersama dengan warga yang memang hingga saat ini pun antusiasmenya atau juga dari amarah warga hingga saat ini pun masih terus terjadi. Di mana dapat kami informasikan juga terlihat di layar kaca Anda, Aulia dan juga pemirsa, dari amarah warga ini sejatinya masih terus terjadi. Kami akan mencoba mengajak Anda, Aulia dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu pemudik begitu yang mengalami kerugiannya akibat keterlambatan ataupun juga didahulukan antriannya dari para pemudik lainnya yang justru ini sejatinya baru tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Jam 4 subuh mungkin udah mau jalan ke kantor. Halo, selamat siang, selamat malam Abang. Abang ini bisa diceritakan Bang, ini tadi terjadi sedang apa Bang? Merah. Bisa diceritakan abang-abang dan juga yang lainnya ini merasa dirugikan begitu. Oke, yang mau bicara siapa Abang? Oke, Abang namanya siapa Bang? Nama saya Riza. Nama Rizal. Dari mana dan ini tujuan mau kemana Bang? Dari Palembang. Ini Mau ke Jakarta dong. kejadiannya seperti apa tadi Bang? Ya kejadiannya kita semua tiba di sini macam-macam ya. Ada yang jam 2, jam 3, jam 4, bahkan jam 5. Kita jalan, datang ke sini sesuai antrian. Ikut aturan. Beli tiket sesuai dengan yang diatur. Tertib. Bapak ini udah tertib. Nunggu. Disuruh masuk ke sana. Antri, parkir 1 jam kita tunggu. Masuk lagi ke sebelah sini, parkir lagi 1 jam kita tunggu. Sampai sekitar 4-5 jam. Tergantung estimasi ketibaan dari Bapak Ibu masing-masing. Tiba-tiba Pak, sesuai antrian yang masuk, ada 2 barisan kita. Tiga barisan kita di stop. Kita pikir udah penuh kapal, ya kita diam aja. Tapi ternyata ada yang di sebelah kanan kita yang tidak sesuai dengan antriannya, 2 baris mobil yang panjang masuk. Kalau nanya itu jam 6:30 dia masuk. artinya kalau masih ada slot di kapal kan harusnya sesuai antriannya dulu Mas. Kenapa ada orang-orang yang dispesialkan? Kenapa barisan 3 ini ditutup, nggak dibuka, yang itu nyerobot dibiarin? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang narik barisan ini? Itu yang kita mau tanya sama pihak SDP. Dan sampai sekarang belum ada jawaban. Kita komplain, jawabannya begitu, tenang aja Mas, semua pasti naik. Ya kita ngerti semua pasti naik. Tinggal di tanggal berapa, tinggal di hari apa, tinggal di jam berapa kan. Masalahnya ikut aturan apa enggak? Kita nih udah biasa mudik, udah biasa ikut arus balik. 20 jam aja kita tunggu Mas. Pas balik kan kita nunggu juga nih di sini nih. Ada 15 jam, ada yang 17 jam, ada yang cuma 9 jam, macam-macam. Tertib kita tunggu, kenapa? Karena sesuai aturan. Tapi kalau malam ini ada yang melanggar aturan, itu melukai hati orang banyak. Kita nih ngerti lah, kalaupun ada orang-orang yang bisa ngakses orang dalam, masuk duluan. Please, tapi jangan pas mudik. Jangan pas arus balik, kita semua punya kepentingan. Ada ibu-ibu yang mau ngajar, ada ibu-ibu yang mau kerja pagi-pagi, ada bapak-bapak yang mungkin harus ke kantor, kalau nggak masuk dipecat. Pikirin semua dong. Siap, terima kasih Mas Rizal informasinya. Semoga ini bisa ditemukan ya oleh dari pihak SDP kepada para pemudik ya. Oke. Bisa dievaluasi oleh pihak-pihak terkait, terutama Menhub, ini mesti dievaluasi. Pengaturan ini nggak boleh terjadi. Ya kami pemudik ini nggak boleh dilukai begitu aja perasaan. Intinya begitu. Terima kasih Mas Rizal informasinya. Aulia dan juga pemirsa, itulah dari wawancara kami eksklusif bersama dengan sejumlah 1 orang pemudik yang mengalami kerugiannya atas mereka tidak bisa berangkat karena keterlambatan ataupun juga dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh PSDP maupun juga dari petugas yang berjaga. Dan saat ini kami juga sudah tergabung bersama dengan rekan Esra Ambarita yang berada di Tol Cipali. Esra, silakan dengan laporan Anda. Rekan salam dapat kami kabarkan di titik saya melaporkan, yakni di Tol Cipali, tepatnya di kilometer 101 Subang, Jawa Barat. Untuk pantauan arus lalu lintas terbilang ramai lancar, tidak ada ketersendatan di jalur kanan maupun di jalur kiri. Namun kalau menukil informasi dari pihak Jasa Marga maupun dari pemerintah, ini volume kendaraan terus mengalami peningkatan seiring dengan prediksi dari pemerintah bahwa arus balik ini diperkirakan terjadi pada malam hari ini dan sampai di esok hari. Kemudian kalaupun ketersendatan sempat terjadi di
titik saya mengabarkan ini diakibatkan oleh banyaknya para pemudik atau pengendara yang masuk ke rest area sehingga mengharuskan petugas untuk bersiaga di sepanjang jalan yang menuju rest area untuk mengatur ataupun mengarahkan lalu lintas terkait penyediaan kantung-kantung parkir yang ada di rest area 101 ini. Dan untuk diketahui pemirsa bahwa sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, yakni pemberlakuan dari sistem ganjil genap yang bersifat situasional, kemudian juga pemberlakuan one way atau sistem satu arah yang dimulai dari kilometer 414 hingga kilometer 72, juga diberlakukan kontraflow dari kilometer 70 hingga 36. Namun sekali lagi ini masih bersifat situasional atau bergantung peningkatan volume kendaraan. Dari pihak kepolisian terus menekankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan baik yang ke arah Jakarta ataupun ke arah Jawa untuk terus mentaati peraturan-peraturan lalu lintas dan utamanya apabila mengalami kelelahan kemudian kantuk agar memanfaatkan sejumlah rest area, salah satunya ada di titik saya mengabarkan di kilometer 101 karena di sini tersedia fasilitas lengkap mulai dari penyediaan kantung parkir yang luas, fasilitas tempat makan hingga fasilitas berupa toilet dan masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan sebelum melanjutkan perjalanan arus balik ataupun yang mengarah ke Jawa. Dan ditekankan sekali lagi pemirsa bahwa bagi Anda yang melakukan perjalanan agar tidak berhenti di bahu jalan demi keselamatan dari pemirsa ataupun dari masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik maupun yang mengarah ke Jakarta. Demikian kembali ke Anda, Aulia. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni dan juga Esra Ambarita yang melaporkan langsung dari Tol Cipali. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, arus balik jalur arteri selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat padat kendaraan. Sesaat lagi tetaplah di iNews Malam.